Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sudarmono, Sarjana Hukum, adalah Wakil Presiden Indonesia kelima yang menjabat selama periode tahun 1988 sampai tahun 1993 mendampingi Soeharto. Simak selengkapnya di channel ini. Lahir di Cermai, Gresik pada tanggal 12 Maret tahun 1927. Ia adalah anak dari Supidjo Wirodiredjo, yang merupakan anak seorang carik atau sekretaris desa. Sedang ibunya bernama Raden Nganten Sukarsi, yang merupakan putri asisten Wedana. Kakaknya, Mbak Siti, lahir pada tahun 1924. Dan kakak tertuanya, Mas Sunar yang lahir pada tahun 1921. Ketika ia berusia 2 tahun, sang ayah dipindah ke Tuban menjadi juru tulis di Kepatihan atau wakil bupati. Tapi di Tuban inilah sang ibu meninggal dunia saat melahirkan anak keempat. Sudarmono sudah menjadi yatim piatu dari kecil. Ibunya Sukarsi meninggal ketika melahirkan adik bungsu Sudarmono. Ayahnya Supidjo Wirodiredjo meninggal 6 bulan kemudian karena sakit. Masa kecil Sudarmono sering berpindah-pindah tempat tinggal karena sudah yatim piatu. Sehingga ia dan Mbak Siti berpindah dari Surabaya ke Jombang, lalu ke Uringin Anom Gresik kemudian ke Rembang. Perjalanan hidup yang keras dan penuh kesedihan dialami sang wapres kecil saat di Jombang. Sudarmono kemudian pergi untuk tinggal bersama pamannya, seorang juru tulis yang bekerja untuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Walaupun demikian, selama dibesarkan ia banyak berpindah-pindah untuk tinggal bersama sejumlah sanak keluarganya, baik dari pihak ibu maupun ayahnya. Sudarmono baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Setelah memutuskan untuk berhenti dari pendidikan lanjutan, Sudarmono turut membantu mengumpulkan senjata dari tentara Jepang dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Hasilnya, ia menjadi Panglima Divisi Ronggolawe, posisi yang terus dipegangnya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda yang kembali menyerang Indonesia. Setelah Belanda mundur pada tahun 1949, Sudarmono menyelesaikan pendidikan lanjutan sebelum pergi ke Jakarta pada tahun 1952 untuk bergabung dengan Akademi Hukum Militer. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1956 sebelum bertugas di Medan, Sumatera Utara sebagai jaksa militer pada tahun 1957 sampai tahun 1961. Pada tahun 1962, Sudarmono memperoleh gelar dalam bidang hukum setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hukum Militer. Setelah ini, Sudarmono diangkat Ketua Personil Pesanan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan memberikan bantuan administrasi kepada pemerintah. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi yang merupakan perintah perang segera di bawah kendali Soekarno. Pada tahun 1963, Sudarmono bergabung dan diberi peran anggota Pusat Operasi Bersama untuk Operasi Agung. Di era Orde Baru, karirnya menanjak. Pada Oktober tahun 1965, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat dan bergabung dengan Komando Operasi Tertinggi sebagai Kepala Staf. Soeharto menjalin hubungan dengan Sudarmono pada saat masa-masa tegang dalam sejarah Indonesia. Dengan hal ini jelaslah bahwa Sudarmono mendapatkan kepercayaan Soeharto. Pada 11 Maret tahun 1966, ketika Soeharto menerima Supersemar dari Soekarno, Sudarmono yang menyalin salinan surat yang akan didistribusikan kepada perwira militer lainnya. Keesokan harinya,
Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharmono juga ikut untuk menulis dekret pelarangan Partai Komunis Indonesia. Dengan naiknya Soeharto ke kekuasaan, Komando Operasi Tertinggi dibubarkan. Tetapi keterampilan administrasi Soedarmono dan kepercayaan dari Soeharto memastikan kedudukannya dalam pemerintahan Soeharto. Ketika Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968, Soedarmono menjadi sekretaris kabinet serta ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Pada tahun 1970, Soedarmono dipindahkan dari posisi sekretaris kabinet menjadi sekretaris negara. Posisi yang memungkinkan ia untuk membantu Soeharto. Selain menjadi Mensesnek, Soedarmono juga menggantikan menteri lain secara sementara ketika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Dalam Negeri, serta membantu untuk membuat pidato pertanggungjawaban Soeharto sebelum sidang umum MPR. Pada tahun 1980, posisi Soedarmono sebagai sekretaris negara menerima dorongan signifikan melalui keputusan presiden yang memberikan sekretaris negara kekuatan untuk mengawasi pembelian pemerintah melebihi 500 juta rupiah. Pada tahun 1980, Soedarmono telah membuktikan kesetiaannya kepada Soeharto dan juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki suatu ambisi. Pada Munas Golkar ketiga tahun 1983, dengan dukungan Soeharto, Soedarmono terpilih sebagai ketua Golkar. Sebagai ketua, Soedarmono banyak melakukan inspeksi keliling cabang Golkar di daerah. Soedarmono juga menggerakkan anggota Golkar untuk mendapatkan lebih banyak pemilih Golkar. Hasilnya suara Golkar meningkat dari 64% menjadi 72% pada pemilu tahun 1987. Pada tanggal 11 Maret tahun 1988, Soedarmono terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia kelima, menggantikan pendahulunya, yaitu Umarwira Hadikusuma. Sebagai Wakil Presiden, Soedarmono sangat aktif. Ia memulai kunjungan ke provinsi, Republik Indonesia serta ke departemen, kantor negara, dan lembaga departemen non-pemerintah, dan membentuk Tromol Pos 5000, tempat di mana orang-orang dapat mengirim saran dan keluhan pada pemerintah. Soedarmono yang merupakan spesialis dalam memberikan bantuan administratif, juga diberi tugas oleh Soeharto untuk mengawasi birokrasi pemerintah. Pada tahun 1997, Soedarmono merilis autobiografi dirinya, berjudul Pengalaman dalam Masa Pengabdian. Secara bersamaan, satu buku juga dirilis, berjudul Kesan dan Kenangan Bahasa dari Tenan, 70 tahun Haji Soedarmono S.H., yang berbicara tentang Soedarmono dari sudut pandang orang-orang yang memperkerjakannya. Karena penerbitan buku-buku ini terjadi setahun sebelum sidang umum MPR tahun 1998. Rabu malam, 25 Januari tahun 2006, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Soedarmono meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit MMC, Jakarta, sejak 10 Januari tahun 2006. Ia meninggalkan seorang istri, Emma Norma, dan 3 orang anak. Esok paginya, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan pimpinan upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.